Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, NPM 16111110097, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Sejarah. Asal mula otomatisasi kantor adalah di awal tahun 1960-an, ketika pada waktu itu IBM menciptakan suatu istilah word processing untuk menjelaskan listriknya. Bukti yang nyata yaitu pada tahun 1964 IBM memasarkan mesin yang disebut magnetic type atau selection tape part, yaitu mesin ketiga yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Pengertian: sistem otomatisasi perkantoran yang berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. 4 kategori pemakai otomatisasi kantor. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab pengelolaan sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Profesional yakini tidak mengelola orang tetapi menyumbang keahlian khususnya, misalnya pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Pegawai administrasi melaksanakan tugas untuk sekretaris, seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirim surat. Aplikasi. Word processing adalah pengguna suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen, ketik, atau cetak. Word processing memberikan kontribusi terhadap masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk membuat komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk diberikan kepada anggota lain. Electronic mail adalah pengguna jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Voicemail. Voicemail persis sama dengan electronic mail. Perbedaannya bahwa hanya mengirim pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui memanggil pesan yang telah dikirim. Electronic calendaring adalah pengguna jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Electronic calendaring bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi perkantoran karena ia hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengomunikasi informasi. Audio conferencing adalah pengguna peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Audio konferensi adalah aplikasi AOE pertama yang tidak memerlukan komputer. Ia hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. Video konferensi melengkapi signal audio dan signal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirim dan menerima signal audio dan video. Orang yang berada dalam suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suara orang yang berada di lokasi lain. Sebagai konferensi, dilakukan 3 konfigurasi video konferensi tergantung pada peralatan yang digunakan, yaitu A. Video satu arah dan audio satu arah. B. Video satu arah dan audio dua arah. C. Video dan audio dua arah. Fax
adalah pengguna peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Fax sangat mudah diimplementasikan dan dioperasikan. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channelnya dan mengoperasikan peralatannya tidak lebih sulit daripada mengoperasi mesin fotokopi. Proses kerja mesin fax diawali dengan seharusnya bahwa menerima dan mengira harus memiliki mesin fax. Video TXT adalah penggunaan komputer untuk tujuan untuk memberikan tampilan materi tekstual pada layar CRT. Materi tekstual dapat membentuk naratif atau tabulasi dan ia disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Image, Strike, and Read. Berapa jenis perusahaan mempunyai volume dokumen yang besar, sehingga mereka harus menyimpan dalam file agar informasi dapat dipanggil atau didapatkan kembali jika diperlukan. Untuk mengatasi masalah mengenai penyimpanan memanggil tampilan, maka digunakan microfilm yang berupa microfiche. Desktop Publishing adalah pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Sistem desktop publishing terdiri atas mikrokomputer dengan layar CRT yang beresolusi tinggi, printer laser, software desktop publishing. Penggunaan desktop publishing sebagai alat pemecahan masalah meliputi aplikasi administrasi dan teknis. Penampilan dokumen iklan dan profesional yang personal dan menarik akan memberikan komunikasi yang efektif. Tujuan otomatisasi kantor. Tujuan adanya sistem otomatisasi perkantoran antara lain: 1. Penggabungan dan penerapan teknologi. 2. Memperbarui proses pelaksanaan pekerja di kantor. 3. Meningkatkan produktivitas dan aktivitas pekerjaan. Sistem komunikasi elektronik, sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi elektronik, sistem pengelolaan kantor. Proses otomatisasi kantor. Proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah otomatisasi. Otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan mengirim informasi. Otomatisasi perkantoran memberi keuntungan lebih besar melalui pemilihan keputusan lebih baik. Otomatisasi kantor sebagai pelengkap, sebagai metode komunikasi personal, bukan sebagai pengganti. Manfaat sistem otomatisasi kantor. Otomatisasi perkantoran merupakan kaitan berbagai komponen dalam menangani informasi, melalui dari input hingga distribusi dengan manfaat bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Dengan demikian akan membuat informasi akan menjadi lebih mudah dan murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. Pada akhirnya dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi lebih baik. Kesimpulan, sifat dari sistem otomatisasi perkantoran adalah untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan untuk tujuan tersebut. Dengan menerapkan sistem otomatisasi perkantoran, teknologi digital atau kantor, Anda dapat mengoptimalkan pengelolaan struktur organisasi yang ada, menambahkan kapasitas kantor kolaboratif, memperkuat koherensi kebijakan, realisasi akhir dari tujuan, memperbaiki pengambilan keputusan kinerja. Sistem otomatisasi perkantoran didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan akumulasi informasi. Teknologi hanya alat otomatisasi kantor, hanya manajemen dan administrasi memiliki pemahaman yang dalam bisnis akan memungkinkan sistem otomatisasi kantor telah menggunakan banyak kantor informasi yang dihasilkan dalam proses pemanasan akumulasi curah hujan sistem otomatisasi komputer. Referensi, silakan Anda melihat. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.